Untuk menggunakan sistem keuangan double entry DB ACC versi 1 ini perlu memiliki pengetahuan terkait sistem akuntansi, di mana secara umum sistem akuntansi double entry ini mengkategorikan akun transaksi sebagai aset, beban, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, di mana setiap akun ini memiliki rule tersendiri terkait pertambahan nilai ya, apakah ada di sisi debit atau kredit. Nah, untuk lebih memahami tentang aturan saldo normal dapat dibantu ya dengan chat AI, terutama untuk kita selaku orang awam akuntansi yang bukan ahli akuntansi bisa belajar melalui AI. Nah, di sini saya memberikan contoh chat AI ya, di mana chat AI ini saya buat sebagai contoh yang bisa ditiru untuk melakukan percakapan dengan AI. Ya, yang digunakan adalah yang saya rekomendasikan adalah Gemini 2.5 Pro. Ini hasilnya bisa bagus ya, membantu pekerjaan, salah satu pekerjaan akuntansi. Untuk melihat histori percakapan, contoh percakapan yang saya lakukan dengan AI, tinggal klik aja link yang sudah disediakan. Oke, ini contohnya ya. Nah, tahap awal agar si sistemnya bisa berjalan dengan baik ya, kita bisa menggunakan AI ini untuk membantu kita dalam melakukan input transaksi data sesuai dengan aturan standar entries akuntansi yang benar sehingga terhindar dari kesalahan, apalagi untuk orang awam. Jadi AI ini sangat bisa membantu ya. Nah, langkah awal karena ini udah ada contohnya ya, ini bisa dibaca aja dan dipelajari tentang pola percakapan yang saya lakukan. Adapun untuk percakapan AI, jadi kalian harus memiliki konsultan akuntan AI sendiri di Gemini. Nah, saya contohkan ya cara membuatnya. Pertama kita masuk dulu akun Gemini, terus new chart ya. Kita pilihnya yang Rational Math and Code 2.5 Pro. Balik lagi ke contoh chat yang di-share pada link, kita copy semua percakapan pertama ini ya, semuanya ke bawah. Terus kita masukkan dan submit. Oke, untuk Gemini Pro Rational Math and Code ini punya soul thinking, logik, alur berpikir dari AI-nya ya. Jadi ada jeda waktu untuk memahami pertanyaan kita dan nanti akan dijawab sesuai dengan pola pikir yang kita kehendaki. Nah, bisa dilihat ya, AI ini memberikan tanggapan terhadap pertanyaan kita. Pertama dengan memberikan materi dasar ya terkait sistem standar akuntansi double entry. Nah, ini bisa dipelajari ya biar kita lebih paham ya bagaimana cara penggunaan sistem keuangan yang baik dan benar, dibantu dengan sistem keuangan DBACC versi 1 ini. Oke, tinggal dibaca aja ya, dipelajari. Nah, di bagian akhir, nah ini agar si AI ini jadi konsultan kita seterusnya, ini dia meminta kita ya bertanya kepada kita agar lebih memahami bisnis yang sedang kita jalankan ya. Sehingga nanti ke depannya kalau kita ada kesulitan terkait input transaksi jurnalnya masuk ke akun yang mana aja, kita bisa langsung tanya aja ke AI ini. Cuman bagian awal ya kita harus memberikan dulu deskripsi bisnis kita. Terus yang kedua, tanggal tutup buku kita, tutup periode tutup buku bulanan. Setelah itu data terpenting tadi ya, chart of account yang akan kita gunakan. Jadi untuk chart of account yang ini kita ngambil data default dari sheet DBACC versi 1 dulu ya. Nanti akan dievaluasi ulang apakah sesuai atau belum dengan bisnis yang kita jalankan. Oke, kita coba jawab aja ya. Bisnis kamu bergerak di bidang apa? Saya contohkan bisnis kita bergerak, misal saya bisnis bergerak di bidang penjualan laptop baru.
Dan bagaimana saluran penjualannya? Saluran penjualan hybrid online melalui iklan ads meta, Instagram, serta juga marketplace Shopee offline yang memiliki store toko. Oke, kedua, saya biasanya melakukan tutup buku di akhir bulan, ya. Berarti ini tergantung ya. Biasanya kita maunya akhir bulan, awal bulan, atau tanggal 25-an gitu ya. Saya di sini sebagai contoh menetapkan bahwa tutup buku setiap pas akhir bulan. Terus pertanyaan nomor 3, yang terpenting data COA-nya ya. Data COA sementara. Nah, kita copy data CO-nya ya dari sini. COA dari baris kedua kita copy semua sampai ke bawah. Terus copy paste. Ya, copy paste ke sini terus submit. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, bisa dilihat ya, dari data bisnis yang kita informasikan dan data COA yang kita informasikan untuk awal, nanti dievaluasi ya. Ini udah sesuai, terus yang FO ini adalah untuk free dan ongkos Shopee ya, harus ada karena kita berjualan di marketplace Shopee. Ya, ini udah sesuai ya, udah tepat. Jadi COA kita udah lumayan tepat. Nah, kalau misal COA kita memang tidak sesuai dengan bisnis yang kita lakukan, nanti akan diminta untuk merubah atau menambah akun COA-nya. Cuman di sini kebetulan si data COA-nya itu udah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa tanyain aja. Nah, ini untuk latihan ya. Saya yang udah membeli pasti mendapatkan ini ya, mendapatkan skenario transaksi. Ini untuk bahan latihan ya. Nah, dari transaksi laptop ini bisa dilihat ya, ada 3 bulan periode. Nah, kita akan coba sebagai bahan latihan ya untuk menggunakan template keuangan DBACC versi 1 ini. Kita coba. Jadi tanggal 1 itu kita pemilik yang menyetorkan modal awal sebesar 250 juta ke rekening bank. Oke, berarti dalam aturan akuntansi itu saat awal mula menulis pembukuan kita harus memasukkan dulu opening balance ya, atau posisi modal awalnya itu seperti apa. Nah, ini modal awalnya itu di sini kasusnya pemilik menyetorkan modal awal sebesar 250 juta ya ke rekening bank perusahaan BCA. Biar cepat ya, saya copy aja. Oke, saya memulai mencatat keuangan oke. Misal kita masih belum awam ya, ini masuk ke akun yang mana pada saat pencatatannya. Nanti akan jelasin oleh si AI. Bisa dilihat ya. Jadi dari modal yang kita masukkan ya ke bank itu dalam jurnalnya diinstruksikan debitnya ke bank ya masuk, terus kreditnya ke modal
sebesar 250 juta. Ini dijelaskan juga ya logikanya. Nah, ini pun diberikan contoh ya, contoh bentuk deskripsi inputannya. Jadi pada tanggal 1 bulan 3 itu dimasukkan kodenya itu setoran awal ya, setoran bank, setoran modal ya, terus akunnya masuk ke bank, deskripsinya modal, setoran modal awal pemilik nilai 210 juta, terus kode cash flow-nya itu CIF owner. Jadi nanti si penjelasan ini sangat sangat berguna dalam proses input transaksi ya, sesuai dengan form yang akan digunakan dalam input transaksi pada sistem keuangan DBACC versi 1 ini. Ya, nanti dijelasin. Terus yang transaksi kedua, contoh ya. Transaksi kedua tanggal 2 Maret kita menyewa ruko ya untuk kebutuhan bisnis. Oke. Terus untuk memastikan akunnya benar, kita tinggal tanya langsung aja ke AI. Jadi AI ini memastikan bahwa akun-akun keuangan itu berada pada posisi yang benar ya, berdasarkan akun yang kita udah setting ya di sheet COA DBACC versi 1 gitu ya. Terus nanti kode cash flow-nya juga akan ada, deskripsi dan lain-lain. Ini memudahkan nanti dalam kita input data. Oke, bisa dilihat ya. Jadi untuk sewa ruko ini itu masuknya biaya bayar di muka ya sebanyak 36 juta untuk sewa 1 tahun. Dan untuk pasangannya itu ya, kredit itu masuk ke bank ya, karena banknya berkurang kan, karena kita mengeluarkan uang. Dan ini ada transaksi cash flow khusus untuk akun-akun bank itu ada kode cash flow-nya ya, harus diisi, wajib diisi. Nah, nanti ini bagian penting ya, juga diinformasikan, bisa dilihat ya. Ini sangat canggih ya dengan kita menginputkan suatu jenis transaksi, nanti akan dijelaskan ya logika akuntansinya dan diberikan contoh penerapan entry di general jurnalnya. Bahkan ini ditambahkan keterangan ya kalau akun ini adalah bersifat sementara, karena di akhir bulan nanti perlu ada penyesuaian. Karena kan yang di atas ini bisa dilihat ya, ini biaya bayar di muka, jadi belum masuk ke beban kan si surkonya itu, tapi bebannya itu kita hitung per akhir periode pembukuan kan, setiap akhir bulan. Makanya setiap akhir, nanti di akhir bulan kita melakukan input penyesuaian. Nah, ini dijelaskan ya, jadi pada akhir bulan kita perlu melakukan penyesuaian, jurnal penyesuaian, di mana yang sewa ini kita masukin ke beban, karena ini kan belum jadi beban. Setelah di beban itu di akhir bulan, setelah kita pakai baru jadi beban sebesar 3 juta, di mana didapat dari 36 juta total setahun dibagi 12 bulan. Seperti itu ya. Begitu untuk transaksi-transaksi lainnya bisa menggunakan AI ya untuk membantu kita. Oke, semangat belajarnya ya. Jadi kita manfaatkan teknologi AI yang sedang berkembang saat ini ya untuk mempermudah pekerjaan dan mempercepat proses pembelajaran kita. Oke, yang semangat, silahkan dicoba ya. Kalau kesulitan dan ada kendala bisa hubungi customer support kita.